Cemburu. Jatuh cinta selalu menjadi hal yang paling membahagiakan bagi siapapun yang mengalaminya. Jantungnya selalu berdetak lebih kencang, mata yang tak ingin dirinya hilang dari pandang, dan tangan yang rela merogoh rupiah walau tahu harus makan Indomie sebulan ke depan. Itulah yang kini dirasakan Bram. Laki-laki berusia 24 tahun itu baru saja menemukan perempuan yang berhasil membuat dirinya merasakan bahagia jatuh cinta. Walaupun ia harus merelakan seperempat gaji yang ia miliki setiap bulannya. Tak masalah, gaji memburuk. Yang penting hati gak kosong kayak rumah hantu. Pikir Bram pendek. Perempuan itu bernama Sasa. Pertemuan Bram dan Sasa akan terdengar sangat imajinatif bagi siapapun yang mendengar ceritanya. Saat itu, Bram tengah duduk di santai di sebuah kafe. Sendiri, memandangi langit sore yang memerah. Diiringi kumpulan lagu 420 yang menggambar di seluruh bagian kafe. Teman secangkir kopi susu yang ia pesan. Bram terlalu lemah untuk menjadi seorang penikmat senja sejati. Di tengah lamunannya, Bram merasakan kehadiran seseorang. Samar, ia melihat sesosok perempuan telah berdiri tepat di depannya. Matanya menatap Bram penuh harap. "Permisi mas," ucap perempuan itu. Bram yang terkejut pun langsung mengalihkan pandangannya. Matanya membalas tatapan perempuan itu. Kini, keduanya saling menatap. Bram terlihat bingung. "Iya, ada apa?" jawab Bram. "Aku boleh minjem uang kamu nggak? Pasti aku balikin kok, tenang aja. Nanti aku kasih nomor HP, akun IG, Twitter, sama TikTok, biar kamu bisa hubungin aku nggak akan lari," kata perempuan itu cepat, tanpa rem. Seperti terhipnotis, Bram mengeluarkan dompet di dalam saku celananya. "Berapa?" tanya Bram. 20.000 aja, jawab perempuan itu. Bram lalu mengeluarkan satu-satunya uang yang ia miliki di dalam dompetnya. Satu lembar 50.000, sisa gajinya bulan lalu. Entah lupa atau memang disengaja, setelah menerima uang dari Bram, perempuan itu pergi tanpa memberikan nomor HP, akun IG, Twitter, dan TikTok seperti yang dijanjikan sebelumnya. Bram melihat ke sekeliling kafe, namun mata sipitnya tidak dapat menemukan sosok perempuan itu. Pasrah dengan apa yang ia alami, Bram menghela nafas panjang. Terpaksa deh puasa seminggu ke depan. Tampang cantik, gak ngejamin seorang berbuat baik. Habis kena tipu ya mas? Mendengar seseorang memanggil dirinya, Bram memalingkan wajah. "Iya nih, bangke emang tuh perempuan," ucap Bram kesal. Kali ini Bram lebih berhati-hati. Ia tidak mau tertipu untuk kedua kalinya. Jam tangan yang merupakan harta berharga satu-satunya ia lepas dan disembunyikan ke dalam saku celananya. "Boleh duduk?" tanya perempuan itu. Bram menatap perempuan itu beberapa detik. Lalu tanpa menjawab dengan kata, Bram memberi gestur mempersilahkan wanita itu duduk di sampingnya. "Di Purwakarta, sekarang emang lagi rawan penipuan. Kemarin temanku ngalamin persis kayak mas barusan." "Ketipu di mana dia?" tanya Bram, penasaran. "Di kafe ini juga, persis di tempat mas duduk sekarang," jelas perempuan itu. Bram terdiam menelan ludahnya. "Sasa," perempuan itu memperkenalkan diri sambil menjulurkan tangan kecilnya. "Jaminan kalau aku bukan penipu," lanjut. Bram menoleh lalu menjabat tangan Sasa. "Bram, salam kenal." Setelah pertemuan itu, keduanya larut dalam obrolan panjang dan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara keduanya. Begitu mudahnya seorang untuk saling jatuh cinta. Setelah pertemuan yang sangat tak terduga itu, Bram dan Sasa saling menghabiskan weekend bersama, seperti menonton bioskop, jalan-jalan menggunakan motor Yamaha R15 yang Bram cicil selama 36 bulan, atau sekedar nongkrong di kafe tempat pertama mereka bertemu. "Kenapa kamu sangat menghangat sih Bram? Ngajak aku nongkrong di sini?" tanya Sasa. "Ini kan tempat pertama kita ketemu, dan aku gak mau ngelupain hal itu," jawab Bram. Sasa tersenyum, Bram pun tersenyum. Di zaman seperti sekarang ini, berbohong demi kelangsungan hidup tak perlu ragu untuk dilakukan. Beruntung, Bram pandai melakukan hal itu. Sayangnya, kebahagiaan yang dirasakan Bram tidak berlangsung lama. Bram merasa Sasa berubah. Seperti mengunyah permen karet, semakin lama dikunyah, rasanya semakin hambar. Itu yang kini dirasakannya. Perasaan Sasa padanya sudah berkurang. Hari ini perayaan 3 bulan mereka jadian. Bram mengajak Sasa ke kafe tempat awal mereka berkenalan. Bram membuat janji untuk bertemu pukul 16.30.
waktu yang pas untuk menikmati suasana sore. Sebulan awal pacaran, Bram ingat, Sasa pernah berkata, "Aku suka sore hari." Pas aja gitu, belum malang yang buat orang terlelap, tapi udah nggak siang yang bikin orang kepanasan. Apalagi saat langit memerah. Sore itu waktu yang pas buat aku, kata Sasa kala itu. Jam di tangan Bram menunjukkan pukul 17.02. Dari tempat ia duduk, ia bisa melihat dengan jelas perempuan yang sedari tadi ia tunggu keluar dari mobil Avanza putih. Sasa terlihat cantik hari ini. Bram tidak memalingkan pandangan, meski hanya sedetik. Mengenakan kaos putih dengan outer coklat, dibarengi dengan bawahan boyfriend jeans, Sasa terlihat anggun berjalan melewati pengunjung kafe lain. Pasmina coklat dan sneakers yang menghiasi bagian ujung atas dan bawahnya makin menyempurnakan penampilan Sasa sore ini. Siapapun yang melihatnya, pasti langsung jatuh hati. Tahu banget kamu Bram, aku suka duduk di sini. Maaf ya, nunggu agak lama, soalnya tadi nggak dapat driver terus, kata Sasa menghampiri Bram yang sudah memilihkan tempat duduk untuk mereka berdua. Iya, santai aja, aku juga baru kok, sahut Bram. Gak kerasa ya, udah 3 bulan, lanjut Sasa. Iya, gak kerasa, jawab Bram dengan wajah datar. Hanya dengan satu kalimat dan mimik muka itu saja, Sasa sudah tahu, ada yang tidak beres. Ada masalah, tanya Sasa memastikan. Bram menarik nafas panjang sebelum mulai berkata. Kamu anggap aku ini apa sih sebenarnya? Sasa yang mendengar kalimat itu keluar dari mulut Bram terheran. Rasanya seperti dimuntahkan tepat di muka. Sangat tak terduga. Kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Aku gak paham, kata Sasa bingung. Bram kembali menghela nafasnya. Mengatakan hal ini bukanlah hal yang mudah baginya. Seperti menaiki histeria di Dufan, Bram harus mengumpulkan kebadanannya dulu sebelum mulai berbicara. Kenapa, Sa? Apa pertanyaanku terlalu susah untuk dijawab? Kata Bram tenang. Bukannya gitu, tapi belum sempat Sasa menyelesaikan kalimatnya, Bram memberikan pilihan. A. Aku ini pacar kamu. B. Teman yang selalu ada saat kamu membutuhkan. Atau C. Satu orang dari sekian banyaknya orang yang mengisi hati kamu. Aku yang mana, Sa? Aku kasih pilihan, mungkin kamu akan lebih mudah untuk menjawab, kata Bram. Sasa menarik tangan Bram dan menggenggamnya erat. Semua yang aku kasih ke kamu selama 3 bulan, apa masih belum bisa menjawab pertanyaan kamu tadi? Bram terdiam sejenak, memutar kembali semua memori yang sudah mereka alami selama 3 bulan ke belakang. Awalnya, aku merasa aku berada di pilihan A, tapi seiring berjalannya waktu, aku rasa aku hanya pilihan C buat kamu, Sa. Kenapa? Tanya Sasa singkat. Aku cemburu, jawab Bram singkat pula. Keduanya terdiam untuk beberapa saat. Sasa melepas genggamannya, membenarkan posisi Pasmina yang mulai turun terkena angin. Aku cemburu, kamu lebih sering menghabiskan waktu sama Dio, sahabat kamu itu. Kamu gak bisa ya jaga perasaan aku sebagai cowok kamu? Kamu gak tahu kan perasaan aku setiap kali kamu pergi sama Dio? Pagel, Sa, harus nge-tap instastory kamu yang sampai titik-titik hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Tapi kan, dia itu sahabat aku. Kamu juga tahu itu. Sebelum kita jadian, kamu tahu apa yang sering aku lakukan, apa yang aku suka, dan apa yang aku benci. Harusnya kamu juga tahu semua risiko dari keputusan yang kamu pilih. Kamu udah milih aku, itu berarti kamu percaya. Aku percaya, kata Bram yakin. Tapi apa salah? Aku cemburu dan takut kehilangan kamu, lanjut Bram. Sasa menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri. Gak salah kalau kamu takut kehilangan aku. Itu wajar. Cuman cara kamu supaya gak kehilangan aku, itu yang salah. Aku sama Dio udah sahabatan jauh sebelum aku kenal sama kamu. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku milih Dio. Dan kalau kamu minta aku untuk menjauh, maaf Bram, aku gak bisa. Tapi aku juga gak bisa, Sa, ngelihat perempuan yang aku sayang bahagia dengan laki-laki lain. Harusnya aku yang buat kamu tersenyum, yang buat kamu tertawa, yang kamu ajak duet bikin TikTok. Harusnya itu aku, Sa. Bram menatap Sasa. Mata sipitnya seolah berkata, ayolah, Sa. Apa susahnya sih menjauh dari Dio demi aku, kalau kamu memang sayang sama aku? Kamu tahu kan, ini gak sehat, Bram. 3 bulan kita pacaran, dan kamu baru bilang, sekarang kenapa? Bram terdiam, tak menjawab. Kepalanya tertunduk lusuh, ia tahu ia salah. Tak seharusnya ia cemburu dengan sahabat pacar sendiri. Sayang,
Hati tak tahu mana yang benar dan salah, hati hanya tahu mana yang membuat bahagia dan memberi luka. Kamu ingat gak, Sa? Minggu lalu, waktu kamu pergi sama Dio ke villa di Bogor. Sasa mengangguk. Ingat, waktu itu kamu sebenarnya gak ngasih izin aku pergi. Tapi tiba-tiba aja kamu telepon aku dan kamu berubah pikiran. Kenapa? Saat itu, aku berusaha berubah, Sa. Berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, berusaha tidak khawatir dan selalu percaya, berusaha meyakinkan diri bahwa kamu dan Dio hanya teman dan akan selamanya teman. Lalu, apa itu berhasil? Bram menggelengkan kepala. Itulah kenapa hari ini aku ceritain semuanya. Aku gagal, tapi mungkin kamu bisa. Maksud kamu, aku yang harus berubah? Tanya Sasa. Bram mengangguk. Maaf Bram, aku gak bisa, kata Sasa tegas. Jangan menyimpulkan sesuatu kalau kamu saja belum mencobanya. Rayu Bram, matanya menatap Sasa penuh harap. Sasa tetap pada pendiriannya, Bram terus berusaha. Mau kamu berusaha sekeras apapun, aku tetap gak bisa Bram. Teriak Sasa cukup keras. Beberapa pengunjung melihat ke arah mereka. Hening. Kalau suatu hubungan membuat seorang berubah, lebih baik tidak pernah bersama saja. Belajar memilih pasangan yang memang kamu suka baik buruknya, bukan memilih pasangan yang ingin kamu rubah. Sasa menggenggam tangan Bram. Matanya sayu. Bram tahu kalimat selanjutnya yang akan keluar dari mulut Sasa bukan sesuatu yang baik untuk didengar. Kayaknya kita gak bisa bersama lagi, Bram. Lanjut Sasa. Ini yang terbaik buat kita. Kamu gak perlu berubah, aku pun demikian. Aku gak mau berubah karena seseorang, dan aku juga gak mau seseorang berubah karena aku. Tapi kita bukan lagi anak kecil, Bram, yang rela melakukan apapun demi cinta. Kita sudah dewasa. Tahu apa keputusan terbaik yang harus diambil? Potong Sasa. Bram terdiam. Percuma bersama jika tak percaya, bukan? Maaf Bram, sudah membuat kamu cemburu. Terima kasih juga untuk semuanya. Sasa perlahan melepas genggaman tangannya. Menyeka air mata, berdiri, dan berjalan meninggalkan Bram sendiri. Baru saja Sasa berjalan beberapa langkah. Seseorang pelayan datang menghampiri Bram yang masih menatap kepergian Sasa setengah sadar. Permisi mas, ini pesanan 2 es cappuccino sama kue tart. Saya taruh di atas meja ya mas, terima kasih. Tanpa menunggu jawaban, pelayan kafe itu pergi. Pelayan itu tahu, pelanggannya satu ini tak mau diganggu. Di bawah langit sore yang memerah beriringan dengan musik indie yang menggema, bayang Sasa hilang dari pandang. 2 minuman dan 1 kue tart berdiameter 20 cm dengan tulisan Happy Anniversary yang ketiga bulan Sasa diakhiri dengan emot senyum tak tersentuh di atas meja. Bram masih tak percaya kisah cintanya dengan Sasa harus berakhir secepat ini. Dalam lamunannya, kembali terngiang kata-kata Sasa yang sangat menyukai sore. Aku suka sore hari. Pas aja gitu, belum malam yang buat orang terlelap, tapi udah gak siang yang buat orang kepanasan. Apalagi saat langit merah. Sore itu waktu yang pas buat aku. Suara itu akan menghantui Bram selamanya, seumur hidupnya, bersama dengan kenangannya bersama Sasa. Asal kamu tahu, Sa, sore juga waktu yang pas buat patah hati.